Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Veteriner Etika Profesi Kelompok 11. Perkenalkan, saya Ali Khairul Aziz dengan NIM J03 1520 109 dan rekan Saya Maurazka Nadira dengan NIM J0315 20 1024. Di sini kita berdua bakal ngebahas tentang pekerjaan, profesi, dan profesional dalam bidang paramedis veteriner bersama rekan saya sebagai narasumber yaitu Regan Juwana. Halo Ali, halo Maura. Oke, izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya. Jadi, halo semuanya, perkenalkan aku Regan Juwana dari program studi paramedik veteriner angkatan 57 dengan NIM J0315201054. Halo Regan, apa kabar? Baik Ali sama Maura apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Oke, keren ya. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang tentang apa nih, Li? Kita bakal bincang-bincang tentang etika profesi berkenaan dengan paramedik veteriner sebagai profesi. Oh iya Gan, kalau profesionalisme menurut kamu itu apa sih? Oke, profesionalisme ya. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau profesionalisme itu adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan tertentu itu dengan mengandalkan kemampuan dan keahlian yang emang berhubungan sama bidang pekerjaan yang sedang dia tekuni. Nah, selain itu juga orang yang profesional itu biasanya punya komitmen yang tinggi atas pekerjaan yang sedang dia jalani. Gitu sih, Ali. Nah, mungkin tadi definisi dari profesionalisme. Nah, menurut Regan tuh profesionalisme dalam bidang profesi paramedis veteriner itu penting nggak sih? Oke, kalau menurut aku profesionalisme bidang paramedis veteriner ya penting banget sih. Soalnya kan kita itu kan profesi gitu, dan kita tuh punya keahlian di bidang paramedik veteriner. Jadi ketika kita itu memang harus menjalankan pekerjaan kita secara profesional gitu. Jadi biar hasilnya itu memuaskan gitu. Apalagi kita kan nantinya tuh kayak berhubungan dengan ownernya, dengan pasiennya gitu. Kalau misalnya kita menjalankan pekerjaan ini dengan profesional, dengan hormat, itu hasilnya juga bakal maksimal. Gitu sih Maura. Oke Gan, tadi kan sudah disebutin ya, itu ada paramedik veteriner. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, apa sih itu profesi paramedik veteriner? Oke, profesi paramedik veteriner ya. Jadi kalau menurut aku, profesi paramedik veteriner itu profesi yang emang kita itu pekerjaannya itu berdampingan dengan dokter hewan gitu. Misalnya kita tuh orang pekan kerjanya dari dokter hewan. Nah, kita itu punya tugas sebagai untuk menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi gitu, mengembangkan dan melaporkan kegiatan kesehatan hewan serta pengamanan produk hewan dalam rangka melindungi sumber daya hayati dan lingkungan. Kayak gitu, Ali. Oke, mungkin Regan, tadi tuh kan penjelasan seputar paramedis veteriner secara deskripsi. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang paramedis veteriner itu? Oke, apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang paramedis veteriner? Jadi kayak tadi yang aku sebutkan, jadi kayak tugas pokok dari seorang paramedis itu kan kita menyiapkan, terus kita juga melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan. Nah, contohnya itu misalnya hari ini besok kita akan melaksanakan operasi misalnya gitu. Dokternya itu minta nanti bakal ada operasi kucing ya gitu. Nah, otomatis kita sebagai paramedis bertugas untuk menyiapkan segala hal yang memang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi tersebut kayak gitu. Terus kita juga
mengevaluasi dan melakukan kegiatan kesehatan hewan. Jadi misalnya ada pasien rawat inap, nah kita tuh kayak mencatat hariannya bagaimana, terus kita laporkan ke dokter hewan, kayak gitu sih, Laura. Oke, tadi kan udah dijelasin ya kan apa aja sih yang dikerjakan sama para medis gitu. Terus kalau dalam pekerjaan para medis itu seberapa penting sih profesionalisme? Kalau ditanya seberapa penting sih, kalau menurut aku penting banget ya Li gitu, karena kan kita itu sebagai pekerjaan yang profesi yang emang perlu profesionalitas sih kalau menurut aku, karena kan kita bekerja, mungkin ada yang bekerja di klinik, ada yang bekerja di peternakan. Kalau misalnya kita tidak profesional, otomatis pekerjaan kita tidak akan selesai gitu loh. Kayak misalnya, aduh aku nggak berani nih ngambil darah sapi gitu, atau aku nggak berani nih handle anjing yang galak gitu. Kalau misalnya kita seperti itu, ya pekerjaan kita ngambil ya, misalnya diperlukan profesionalitas gitu. Oh, saya seorang paramedis nih, tugas saya seperti ini, dan saya harus melakukannya secara maksimal, kayak gitu Ali. Baik, Regan, mungkin tadi tuh pertanyaan seputar definisi dan istilah-istilah tentang profesi dan profesional bidang paramedis veteriner ya. Jadi aku ada contoh nih, misalnya ada hewan yang kurang kita suka atau agresif, galak itu. Nah, gimana nih kita menyikapinya sebagai paramedis yang profesional? Oke, kalau misalnya ada pasien gitu ya galak gitu, terus aku tuh takut misalnya sama anjing gitu. Kalau misalnya aku tidak profesional, ya otomatis aku bakal ngoper ke paramedis lain gitu. Pasiennya itu ada anjing kayaknya galak deh, aku nggak berani, sama kamu aja ya. Nah, berarti aku nggak profesional dong gitu. Beda lagi kalau misalnya kita mengerjakan dengan profesional gitu, kayak ini ada anjing nih gitu, gak apa-apa deh gitu, aku kan meskipun aku takut, tapi kan ini profesi aku, mau gak mau, suka gak suka ya harus aku kerjakan, misalnya seperti itu gitu. Mau ular sekalipun, atau mau katak, atau mau marmut, ya kita tetap harus mengerjakan tugas kita secara baik gitu. Misalnya kita disuruh ngambil sampel testes gitu ya di kandang sapi gitu kan itu kotor-kotoran. Nah, kita kan sebagai seorang paramedis yang memang profesional, ya kita kerjakan pekerjaan itu gitu. Karena kita tuh udah tahu, oh ini pekerjaan saya dan saya harus melaksanakannya. Seperti itu, Maura. Baik Regan, tadi kan ada hubungan profesionalisme dengan dari paramedis dengan hewan ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika seorang paramedis bekerja dengan dokter hewan? Oke, ketika paramedis bekerja dengan dokter hewan, dia kan memang seorang paramedis itu pasti berdampingan dengan dokter hewan gitu. Karena kan dokter dan paramedis itu adalah rekan kerja yang memang berhubungan satu sama lain misalnya gitu ya. Nah, tentunya ketika kita kerja dengan dokter, kita harus tahu etika. Nah, etika kita sebagai seorang paramedis itu harus seperti apa sih? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Kayak gitu. Itu tuh kita tuh sudah harus tahu gitu. Karena kan sejatinya paramedis dan dokter itu rekan kerja yang memang harus bekerja sama gitu dalam mencapai suatu tujuan. Dikira seperti itu sih. Oke, gitu ya kan. Mungkin aku ada contoh lagi nih. Kan kita ngebahas tentang profesionalisme, berarti itu nyambung ke tanggung jawab juga. Jadi kalau misalnya ada dokter hewan yang lupa dalam memberikan informasi kepada owner, atau misalnya beliau keliru ketika konsultasi dengan owner mengenai pemberian obat atau perawatan pasien. Nah, sedangkan kamu tuh sebagai paramedis tahu betul mengenai perawatannya. Nah, apa sih yang harus kita lakuin sebagai paramedis yang profesionalisme ini? Oke, Mangga. Jadi contohnya itu gini, kita kan ada pasien yang misalnya rawat inap dan emang sehari-hari yang tugasnya ngecek atau ngasih obat itu kan paramedis ya biasanya gitu. Nah, kita tuh memang selalu melakukan laporan tiap harinya kepada dokter.
Nah, seandainya ada dokter yang keliru misalnya kucingnya belum diinfus gitu atau apa gitu, padahal kita udah. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah bicara baik-baik kepada dokter ya. Jadi jangan sampai kita langsung bilang ke ownernya, kayak misalnya kayak ibu sebenarnya tadi itu udah saya infus tapi kenapa ya dokternya nggak bilang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita itu bilang dulu ke dokternya kayak mohon maaf dok, tadi kucingnya sudah saya infus dengan saya misalnya gitu 50 mili misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi kan lebih enak kalau misalnya kita bicara baik-baik ke dokternya dulu gitu. Jadi nggak boleh langsung ke ownernya. Kan kalau gitu bakal lebih enak aja gitu loh kita komunikasinya dengan dokter. Kayak gitu sih Maura. Oke Regan, tadi kan udah bincang-bincang mengenai profesionalisme di bidang paramedik veteriner lah. Paramedik veteriner itu sebenarnya bisa kerja di bidang apa aja sih? Oke, Ali. Paramedik veteriner itu bekerja di bidang apa aja sih? Mungkin teman-teman yang belum tahu atau yang masih asing dengan kata paramedik veteriner juga pasti agak kebingungan ya gitu. Ini paramedik veteriner apaan nih gitu. Mungkin ada orang yang cuma tahu oh itu paramediknya yang itu kayak perawatnya di klinik hewan gitu kan. Nah sebetulnya kita itu tidak hanya bekerja di klinik hewan gitu, atau tidak cuma di bidang hewan kesayangan, tapi masih banyak Jadi kita itu bisa menjadi praktisi hewan kesayangan, bisa menjadi praktisi ruminansia gitu ya, bekerja di sapi, di domba gitu. Atau kita juga bisa menjadi paramedik hewan unggas, kayak peternakan ayam gitu. Atau menjadi di bidang satwa liar, di kebun binatang, di pusat konservasi itu kita juga bisa. Nah, atau di industri pangan ya kayak perusahaan daging kayak gitu, pengolahan susu. Kita juga bisa kok jadi PNS gitu ya, bekerja di kementerian, di dinas, dan kita bisa bekerja di swasta, atau kita juga bisa menjadi seorang wirausaha. Jadi emang paramedik veteriner ini tuh benar-benar luas banget cakupannya. Oke gitu ya Gan, berarti paramedis itu banyak banget ya prospek pekerjaannya. Jadi ada di mana-mana. Jadi kita tuh nggak bakal sulit untuk cari pekerjaan itu ya. Nah iya mau kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup dari podcast ini. Sebenarnya seberapa buruk sih pengaruh kinerja paramedis veteriner apabila mereka tidak bekerja secara profesionalisme? Oke, kalau misalnya kita tidak bekerja secara profesional berapa buruk sih? Kalau menurut aku buruk banget sih kalau misalnya seorang paramedik tidak profesional gitu dalam menjalankan tugasnya. Contoh misalnya kita tuh dikasih tanggung jawab untuk pasien rawat inap gitu. Kan kalau rawat inap kan otomatis kita standby lah ya gitu malam. Terus tiba-tiba ada teman kita yang ngajak, ayo kita nongkrong gitu. Terus kayak oh yaudah deh ayo pasiennya aku tinggalin. Nah itu tuh tidak profesional gitu loh sebagai seorang paramedik. Harusnya kita tuh tahu gitu, tugas aku itu menjaga hewan ini gitu yang sedang rawat inap gitu. Otomatis aku nggak boleh kemana-mana dan harus standby. Apapun nanti kondisinya harus aku laporkan kepada dokter. Harusnya seperti itu kan paramedik yang profesional. Kalau misalnya kita tidak profesional, otomatis pekerjaan kita itu tidak akan maksimal atau tidak akan bagus gitu loh hasilnya. Dan tentunya kita juga kan sudah sebetulnya pada saat lulus itu kita ada sumpah profesi dulu, dan di sana itu memang menuntut kita harus bekerja secara profesional. Kalau misalnya kita tidak profesional ya untuk apa gitu kita menjadi seorang paramedik kayak gitu sih Mbak. Ya Regen, makasih banyak. Mungkin demikian podcast kita. Sebelumnya terima kasih banyak ya Regen. Mungkin saya Morazka Nadira. Dan saya Alif Farulasis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.